Oke, selamat pagi semuanya. Kita hari ini praktikum farmakokinetik sesi ke-8 ya. Jadi kita akan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari kemarin tentang farmakokinetik non-linear. Jadi kalian sudah bikin ini belum kopinya seperti biasanya ya? Ya udah Pak. Nah, kita bikin kopinya jadi seperti ini. Kemudian ini kan nomor 1A dan B kan saya suruh bikin grafik. Jadi kalian tolong ini kan dulu buat tambah-tambah dulu lainnya. Caranya kamu ke sini blok ini, kemudian kamu ke home ini ya. Terus kamu tambahkan insert cell ya, insert row. Oke, atau insert cell juga boleh, insert row gitu ya. Insert banyak-banyak aja nggak apa-apa. Ya. Nah, kayak gini insert row gitu, banyak-banyak gitu. Sudah? Udah bikin belum? Kalau saya insert banyak gitu. Nanti kita untuk bikin grafik ya. Nah, ini yang pertama ini seorang pasien menerima phenytoin dengan dosis 150 mg per hari. Setelah 2 minggu, kadar phenytoin plasma steady state-nya adalah 8,6 mg per liter ya. Karena kadar itu di bawah rentang kadar terapeutik, karena rentang terapeutik untuk phenytoin itu seperti saya katakan semalam ya, kemarin ya, 10 sampai 20 mg per liter. Jadi dia 8,6 kan di bawah kan. Nah, jadi maka dokter suruh naikkan dosisnya. Jadi dosisnya dinaikkan jadi 300. Dari 150 dinaikkan 300 ya, karena dianggapnya kalau naik 300, kalau misalnya dia linear, ya dia naik 300 kan naik 2 kali. Kalau naik 2 kali 8,6 kan 8,6 naik 2 kali ya sekitar 19,2 harusnya kan. Ya, jadi masih dalam masuk 10 sampai 20 gitu loh. Cuman 17 sorry 8,6 17,2 ya harusnya ya. Nah, tapi ternyata kadar yang didapatkan setelah beberapa minggu adalah 25,1. Berarti kan tinggi banget ya. Nah, sekarang kita mau cari KM dan VM ya dengan cara grafik dosis harian dengan rasio dosis harian dan kadar steady state ya. Nah, caranya ya kita bikin dulu dosis dan dosis dibagi kadar ya. Nah, jadi kita udah ada 150, dosisnya kan 150 ya. Nah, sekarang kadarnya 150 dibagi 150 dibagi 8,6, hasilnya 17,44 ya. Kemudian 300 dan 300 dibagi 300 dibagi 25,1, hasilnya 11,95 ya. Nah, kemudian kita mau buat grafik ini, buat grafiknya ya. Cuman saya bingung karena saya coba berkali-kali, grafiknya itu yang dia buat tuh nggak sesuai dengan yang saya mau. Ya, kita buat grafik. Saya inikan dulu ya. Saya pause. Oke, baik ya. Saya ulangi lagi, ini ada agak kebalik ya. Harusnya dia yang ini X ya. X-nya dosis dibagi kadar. Yang di sini adalah dosis. Ya, jadi kebalik. Jadi ini kita copy itu saya paste ke sini. Paste-nya 1, 2, 3 ya. Terus saya copy, saya paste di sini. Bisa 1, 2, 3. Nah, ini kan 150 ya, ini 300. Sudah semua begini? Iksan? Galuh? Ya Pak. Oke.
Ini kalau saya highlight begini ya. Saya insert, terus saya buat chart ya. Saya akan dapatkan begini. Nggak tahu kalian dapat begini nggak? Benar Pak, coba dulu Pak. Nah, karena ini berarti ada kesalahan. Dari tadi saya nggak ini terus ya. Nah, yang harus kita buat adalah karena kalau kita lihat di sini dia ini adalah 150 sama 300, harusnya kan X sama Y. Tapi kenapa dia X sama Y sama Y? Terus ini juga ya salah ini ya. Jadi ternyata kita harus kalau kalian muncul begini, kalian cuman double klik ini, kamu ke sini, klik ke sini, terus klik kanan, kemudian select data ya. Nah, udah select data, kamu switch row and column, ya. Nah, kemudian oke. Nah, seharusnya dia kayak gini, Dia punya chart ya. Nah, kita kan 0, 5, 10, 15, 20. Sekarang udah bener kayak ini dia 17,44 sama 150 ya. Yang ini 11,695 sama 300. Jadi ini udah bener ya. Nah, kalian dapat begini nggak? Dapat Pak. Begini ya. Iya. Nah, terus kita, saya rasa ini agak, nggak apa-apa. Apa kita mau 10-20? Ya udahlah, nggak apa-apa, begini aja ya. Terus yang kita mau cari kan gradiennya, ini gradien ya. Jadi masih ingat nggak caranya gimana? Kamu highlight garis ini ya, kemudian coba kita lihat. Ini terus add trend line ya, add trend line. Nah, udah add trend line dia kan linear nih, linear. Kemudian kita pakai display equation ya, display equation. Oke, masih ingat kan? Ya, sudah? Sudah Pak. Ya, jadi ini saya kecilkan dulu karena dia terlalu besar. Ya, saya kecilkan. Jadi sekarang kita sudah ada equation ini ya. Nah, ini Y sama dengan sekian. Ya, masih ingat? Jadi kita copy terus kita masukkan ke sini, kita paste ya. Nggak mungkin belum ke copy nih ya. Saya copy dulu, kemudian saya paste di sini. Paste-nya paste angka ya, paste. Kok paste-nya paste picture? Text ya. Nah, paste sebagai angka. Oke. Udah begini, dapat kan begini ya. Jadi ini kamu masih ingat ini intercept ya, ini adalah minus, ini adalah gradien ya. Jadi gradiennya adalah KM-nya. Jadi KM-nya berapa jadinya? KM-nya 27,322 ya KM-nya kan? Iya Pak. Ya, karena KM itu adalah gradiennya ya. Jadi KM-nya 27,322 miligram per liter ya. Kemudian Vmax-nya, nah Vmax itu yang ini, yang Y ini, yang ini sini ya. 626 ini ya. Jadi Vmax-nya 626,5 miligram per hari. Ya. Begitu. Coba saya lihat betul nggak ya? Tuh. Dapatnya betul nggak? Pak maaf Pak, tadi yang di grafik itu untuk merubah switch-nya itu select data, habis itu yang mana lagi ya Pak? Select data, terus kan ada itu switch axis ya, apa itu disebut tadi? Soalnya tadi saya beda switch-nya. Hah? Saya switch pas di switch beda gitu. Nggak, mungkin kamu nggak usah di switch, udah dapat gini belum? Bukan? Enggak Pak, terbalik. Hah? Terbalik. Terbalik ya. Coba kamu share screen sama saya. Coba bentar ya, saya izinkan kamu share screen.
Oh. Optimize. Saya ini dulu deh, saya stop share dulu. Coba kamu share screen dulu coba. Share screen kamu coba, Iksan. Iksan bukan tadi. Ini kan tadi select data. Ini kan udah bener ya? Enggak. Kau kayaknya udah bener. Nggak terbalik Pak. Tadi Bapak kan dari sini ke sini. Oh ya udah, terus select kamu ke kanan, klik kanan coba. Udah ya, udah bisa select data ya. Oke, select data. Nah, itu switch row column. Ah, Gini Pak. ya. Coba oke. Oke. Ya. Nah jadinya titik doang Pak. Hah? Oh, karena ini. Coba lihat. Roh, kok kamu ini yang sini? Di highlight dulu 17-nya mana? Coba diulang lagi, ulang dari awal. Hapus aja itu. Ya, coba di highlight semuanya, terus insert, terus chart. Yang ini kan Pak. Ya. Udah gitu kamu ke klik kanan situ. Tapi sebenarnya kamu udah ada sini ya, switch row data ya. Oke. Select data. Kemudian switch. Coba oke. Apa yang terjadi? Kalau di itu sama Pak. Iya, coba dihapus lagi. Aneh, saya juga tadi pagi kayak main-main itu terus. Ya udah, ini highlight lagi. Tapi udah betul belum? 1744, 150, 100. Oke. Coba kamu insert, terus chart ya, chart. Nah, coba kamu kursor kamu ke titik yang atas, pengen lihat di atas itu titik atas itu 2300 kok 2300 ya harusnya kan. Hah? Mbak, kalau mau ke Panas Kalimalang, Aduh, siapa itu? masih lurus terus ambil arah ke PGC. Siapa lagi mau? Oh iya. Masih lurus ya. Oke. Yang ini gimana? Yang bawahnya 150? 150 Pak. Kok bisa 1 ya? Heran. Harusnya kan kamu 1744. Nah itu makanya. Aneh. Coba jangan pakai di A, coba pakai di B. Kamu ngerti nggak maksud saya? Pindahin ini ke sini coba. Apanya yang dipindahin Pak? Ini kan kita kan di ujung banget nih di A nih, coba dipindahin ke ini bisa nggak ya? Tahu saya. Kok bisa dapat jadi kayak gitu? Ini loh, ini yang ininya kamu. Itu saya pause, saya stop ini dulu. Iya. Oke, jadi sekarang kita ada begini. Jadi sekarang kita udah dapatkan KM-nya 27,322 ya. Terus Vmax-nya 626,5 ya, udah bener ini. Ini udah bener ya. Nah, sekarang kita udah tercapai yang nomor 1A, nomor 1B sekarang ya. Nomor 1B kita grafiknya ini X-nya adalah kadar ya. Terus ininya adalah dosisnya adalah dosis ya, kadar dan dosis. Coba saya lihat dulu. Ya, saya rasa betul itu ya. Kadar dan dosis. Kadar dan dosis. Ya, betul. Kadar dan dosis. Tapi
saya belum pernah buat dia dalam Excel ya, saya nggak. Mudah-mudahan kita betul ini. Terus kadarnya kan berapa? 150, kadarnya 8,6 ya. Terus ininya dosisnya 150. Terus ininya 25,1, terus dosisnya 300 ya. Udah gitu coba kita highlight ya. Terus kita insert, tapi sekarang ini kita insert line ya, pilih yang lain line ya. Pilih yang mana, mungkin yang inilah, yang ini coba ya. Nah, dapat kayak gini. Kan harusnya 8,6 sama 150. Salah ya, bukan begini ya. Bentar. Salah nih, nggak bisa pakai beginian nih. Nggak bisa pakai ini. Nggak bisa pakai Excel begini. Kayaknya kita mesti gambar manual. Ya udah tinggalin aja dulu deh ini ya. Maunya dapatnya kayak yang catatan kuliah kita ini, kayak gini dapatnya. Maunya kita dapetin yang kayak gini, bentar ya, saya share ini. Maunya kita dapetin kayak gini. Kalian lihat gak ini? Lihat gak? Pak. Ya. Maunya kita dapetin yang kayak gini. Ini kan dia 150, 8,6 di sini, terus 150 di sini, terus saya garis gitu loh, garis lurus gitu. Ya. Kemudian di sini saya garis gitu. Cuman nggak tahu gimana cara buatnya di Excel. Terus saya dapatkan titik ini gitu. Ada yang tahu nggak gimana buatnya di Excel kayak gini? Kecuali mungkin kita buatnya secara manual kali ya. Udah, ini sementara saya copy and paste dulu deh ke sini. Nanti kita coba saya carikan ininya ya, caranya gimana. Jadi saya coba copy and paste dulu. Jadi maunya kita akan seperti ini ya. Maunya kita seperti ini nantinya. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa VM-nya adalah VM-nya
VM-nya adalah 630 ya miligram per hari ya. Dan KM-nya adalah 27. Kan sama tuh, hampir sama kan sama yang di atas kan. Miligram per liter ya. Jadi KM itu adalah konsentrasi di mana VM-nya adalah setengah ya. Konsentrasi di mana Vmax-nya adalah setengah itu namanya KM. Oke. Cuman nanti saya cari akal ya, gimana kita kalau mau gambarkan seperti ini. Ya, sementara kayak gini dulu aja. Ya. Terus dosis baru, nah dosis baru kan 300 mg per hari. Ternyata menghasilkan kadar 25,1 mg per liter, yaitu masih di atas rentang terapeutik ya. Karena rentang terapeutiknya itu antara 10 sampai 20. Jadi dia masih di atas rentang, masih ada resiko toksik ya. Ada resiko toksik. Jadi mau diturunkan supaya mencapai kadar steady state sekitar 15. Jadi hitunglah dosis baru. Nah, saya sudah kasih kalian ini rumusnya ya. Jadi kita cuman hitung aja ya. Daily dose. Jadi dose itu per hari ya. Vmax tadi kita ambilnya yang ini, ambil yang ini ya, 630 ya. Jadi 630 kali ya 630 kali, Ihsan tolong saya ini hitung 630 kali konsentrasinya berapa? Yang kita mau 15 ya. Dibagi dengan KM, KM-nya itu 27 ya, tambah ya 15. Oke, jadi berapa? 365, Pak. Hah? 365. Nggak mungkin. 365, Pak. Hah? Iya, 365, Pak. Nggak mungkin dong, kita kan mau turunkan. Hitung lagi yang benar. 225, Pak. Iya. Benar ya, jangan salah lo ya. Coba saya hitung sendiri. Mana Ihsan, berapa kamu Ihsan, kamu hitungannya? 225, Pak. 225, Pak. Benar ya? Saya percaya ya. Coba saya lihat dulu, betul nggak kalian nih? 27 tambah 15 berapa? 42. 630 kali 15 dibagi 42. 225 ya. Jadi dia dosis barunya adalah 225. Tadi siapa yang bilang 3 berapa tadi? Nggak mungkin lebih tinggi dari 300 dong. 300 kan dia udah tinggi banget. Jadi kita harus turunkan. Turunkan 225 ya. Lupa 225 udah dihitung lagi. Iya, oke. Terima kasih tapi ya. Salah nggak apa-apa. Yang penting ada jawab ya. Yang penting keaktifannya, bukan ke ini benernya ya. Ini udah ngerti belum? Ya. Jadi dia turunkan dosisnya ya dari 300 udah terlalu tinggi, jadi kita turunkan 225 ya. Nah, sekarang berapa lamakah kita harus menunggu supaya kadar 25,1 turun menjadi 15? Nah, rumusnya ini rumusnya ya. Tinggal kita masukin aja rumusnya sini. Ya, coba kita masukin ke rumus ini. VD-nya tahu nggak VD-nya? VD-nya ada nggak saya kasih di sini? VD-nya nggak tahu ya. Kita nggak tahu VD.
Ya, kita pakai VD phenytoin biasa aja. Bentar ya, saya carikan. Ya, kalau phenytoin itu VD-nya sekitar 0,7 liter per kilo ya. Coba saya bilang ya, VD bila kita gunakan VD untuk pasien normal ya, yaitu 0,7 liter per kilogram ya. Jadi pasien normal dia umpama ya asumsi pasien ini berat badannya 60 kilo lah ya. Nah, bila kita gunakan VD untuk normal yaitu 0,7 kali 60. Jadi berapa? 420 ya? 42 ya? 42, Pak. 42 liter ya. Nah, jadi kita dapatkan VD-nya 42 liter ya. Jadi coba kamu hitung ini berapa T-nya? VD kali Vmax. VD kali Vmax dulu. VD dibagi Vmax dulu. VD dibagi Vmax. Kamu hitung ini Iksan, VD dibagi Vmax berapa? Ini KM, nah ini saya ngitung ini deh. Ini siapa? Tita, kamu hitung ini. CP0 dibagi CPT. CP0 berarti ini ya, 25,1 dikurang 15. Gampang lah itu berapa? 9, berapa coba itu? 10,1 ya, 10,1. Ini yang ini KM, coba kita hitung. Ln CP2, coba saya hitung ini. Ln CP0 CPT. CP0-nya 25,1 dibagi 15 ya. Ya. Kemudian saya dapat 1,67, terus saya lonkan. Saya lonkan dapat 0,514. Saya kalikan dengan KM, KM-nya 27. Saya dapatkan 13,9, cuman yang ini aja. Ini 13,9. Terus tambah ini. Berapa ini tadi? 10,1 ya. 13,9 ditambah 10,1. Hasilnya 24. 24 kali ini coba. Ihsan berapa ini? VD dibagi Vmax. Ini Vmax-nya 25,1 bukan Pak tadi? 42 di... Atau yang di atas ya? Nah, Vmax yang di atas 63 ya. 630. Dah, 1,6 saya dapatnya. Semuanya 1,6 saya dapat. 1,6 apa ini? 1,6 hari ya. T-nya 1,6 hari. Kenapa hari? Karena kita Vmax-nya per hari ya. Jadi kalau Vmax-nya per hari nanti dapatnya dia hari ya. Dapatnya hari. Kalau Vmax-nya per jam dapatnya jam ya. Karena 630 mg per hari. Jadi dapatnya kita hari. Jadi dapatnya hari ya, harus kita inikan ya per hari.
Jadi kita harus tunggu. Jadi kita harus menunggu selama 1,6 hari ya untuk maksudnya gini, kalau kita kan 25,1 kan toksik. Jadi kita mau tunggu dulu sampai dia jadi 15 baru kita kasih obat lagi. Ini maksudnya gitu ya. Nah, ngerti nggak kalian? Iya, Pak. Ya, nanti saya kasih kalian ini, semua ini saya kasih ke kalian ya. Jadi kalian nggak usah buat lagi nanti. Apa. Terus dengan dosis yang baru ini, kapankah akan mencapai 90%? Jadi kita tinggal hitung dengan ini. Coba kita hitung. T 90% ini ya. T 90%. Ya, sama dengan... Waduh, ini agak rumit ngitungnya ya, tapi bisa lah. Ya, coba kita hitung. Siapa ini? Coba kamu hitung yang sini, saya hitung yang sini. Saya hitung ini ya. Tita, Galuh kamu sempat nggak ngitung yang ini? Coba ngitung yang ini. Yang sini. Ya, coba ngitung yang bawah ini. San, kamu hitung yang mana, San? Yang ini Pak, yang KM kali V. Oh ya, saya boleh. 63, saya ngitung bawahnya 630 dikurang daily dose-nya berapa? Daily dose-nya tadi kita kan 225 ya. 225 daily dose-nya ya. Terus kita ini terus harus daya kuadratkan. 164 banyak banget. Mudah-mudahan betul, nggak salah. Oke, 164025. Kamu dapat berapa, Kak, itunya, kafenya? KM dikali V dapat berapa? Pak, ini karena tadi data saya salah, jadinya saya nggak dapat ini, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Coba saya KM 27 dikali V-nya 42 ya. Jadi 1134. Terus saya bagi dengan yang tadi saya udah ini yaitu ini 164. Jadi saya dapatnya 0,0006. Gile. Nggak apa-apa. Coba saya masukkan lagi. Clear memory dulu, masukin lagi ya. Terus coba saya mau ini dulu, hitung yang ini. 2,3 kali Vmax. 2, coba. Yang lain ikut ngitung nggak nih? Ya, Pak. Iya, Pak. Kali Vmax-nya 630 ya. Terus dikurang 0,9 kali dosisnya 225 ya. Nah, terus yang ini saya dapatkan 1000 lebih, 1246,5 yang ini ya. Kemudian ini keseluruhan ini saya dapatkan tadi 0,006 itu ya. Jadi ini saya kalikan dengan yang tadi saya keluarkan 0,007 tadi itu. Jadi saya dapatkan 8,62 ya. Kapan akan mencapai steady state? Yaitu jawabannya 8,62. Kalian dapat nggak? Yang kayak gini nggak? Dapat nggak? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat, Pak. Ya, 8,62 hari. Ya, ini kan hari karena dia pakai daily dose ya. Hari, oke? Jadi artinya apa? Artinya phenytoin obat ini baru akan mencapai steady
90% steady state ya, belum steady state tapi 90% steady state setelah 8,62 hari. Jadi kira-kira berapa hari kita bisa ngambil itu? Bisa ngambil plasma ya. Kita bisa ngambil plasma kira-kira 9 hari lah ya. Ya, bayangkan kalau orang harus tinggal di rumah sakit 9 hari kan lama banget ya. Jadi biasanya kita suruh orang itu balik lagi aja gitu ya. Oke. Kalian mau jam 10 berarti udah mau praktikum Bu ini ya. Kita curi 15 menit bisa nggak ya dari Bu? Siapa yang mau praktikum? Ya. Fanny ya, siapa mau praktikum? Dengan Bu Dewi. Saya Pak. Siapa? Din Pak. Din aja ya. Aku mintain izin sama Bu ini dulu ya, sama Bu Dewi. Minta izin 15 menit ya. Tunggu. Oke, saya baru minta izin ke Bu Dewi. Iya, terima kasih Pak. Ya, biar kalian masuknya 15 menit. 15 menit kita bisa selesai. Jadi sekarang gini, sekarang kamu buka website ini dulu. Website ini ya, tolong kamu buka. Ya, dibuka websitenya. Ya, yang ini ya. Bisa nggak diklik di websitenya itu? Bisa nggak? Iksan dan lain-lain. Lagi dicoba Pak, lagi Ya. loading. Bisa Pak, kebuka Pak. Bukanya coba saya ini dulu. Yang saya mana? Bisa Pak. Bentar ya. Yang Bisa saya Pak, bisa. coba saya. Udah ke-share belum sih screen saya? Belum Pak. Nah, ini dia. Ini ya, sudah terbuka ini kan? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi Ya. kita ambil yang ini, CP Time ya. CP Time ini kan ada nggak dalam screen kalian ini? Ada Pak. Ya, terima kasih. Nah, begini terus kalian sekarang kita disuruh memberikan, ya ini diketahui ada dosis dan parameternya. Tahu 1 hari berarti dia diberikan 350 mg per hari ya. Vmax-nya diketahui 450, KM-nya 6 ya. Kemudian kita disuruh, jadi kalian lihat nih ya, antara Vmax dan KM ya. KM itu adalah konsentrasi di mana Vmax-nya setengah ya. Nah, kalau dia jauh, bedanya jauh berarti dia cukup aman ya. Kalau bedanya dekat berarti dia enggak ya. Maksudnya gimana ya? Ini KM-nya 6 kan. Nantilah kita diskusi ini ya. Yang penting sekarang kita ini dulu sudah ada tahu KM-nya 6 ya. Jadi konsentrasi di mana Vmax-nya setengah dia adalah 6 ya.
Oh, maksud saya gini, kalau KM-nya makin besar, dia semakin aman sebenarnya ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, sekarang kita ini dulu 350 dosisnya ya, kita kasih dia. Sudah? Kamu ke sini select 350. Ini bisa diubah-ubah nih ya, ini dosisnya ini ya. Nah, sekarang kita ambil 350. Sudah belum? Udah Pak. Nah, terus Iya, kita Pak. pencet give dose. Nah, kamu lihat begini kan? Sudah. Iya, udah terbentuk Pak. Nah, udah Iya, Pak. terbentuk. Tolong kamu ke kursornya, kamu ke sini lihat ke kursornya. Dia mencapai steady state kapan? Sini kan? Di sini kan? Kira-kira sini ya. Nah, sini tuh berapa menit time-nya? Kebaca nggak time-nya 22,9? Kebaca nggak? Di bawah. Baca Pak. Ya, 22,9 ya. Kira-kira 23 lah kira-kira kan. Terus konsentrasinya berapa? 15. Kebaca nggak? 15 di bawah itu. Iya Pak, kebaca Pak. Ya. Jadi konsentrasinya 15, time-nya 23. Nah, saya isi di Excel tadi kan ada ininya, ada ininya ya, saya isi di sini. Jadi CPSS-nya adalah 15, time-nya 23 ya. Nanti saya sharekan lagi. Saya udah isi di situnya di. Kemudian 400. Coba kamu lihat 400 berapa? Kalau 400. Kita kasih 400 nih ya, 400 terus kita give dose. Yang warna merah ini ya. Nah, berapa ininya dia? Time-nya. Time mencapai hampir nggak tahu di sini udah mencapai belum, kita nggak tahu. Coba saya ini kan lagi. Saya clear semua. Clear. Ya, coba saya kasih 400. Saya give dose. Tetap aja gitu. Oke, berarti dia nggak bisa, kita lihat. Oke, berarti saya nggak bisa ngelihat berapa ini ya. Kira-kira berapa ini? 28 ya? 28 dan 24 ya. Ini pun juga nggak jelas ya. Iya Pak, 2. Ya, kira-kira 28, tapi 28 tuh udah hampir lah ya, ya sekitar, tapi kita nggak tahu apakah dia udah steady state belum ya. Jadi kita tulis aja gitu, lebih dari 28 jam dan dia punya ininya lebih dari 24 ya. Jadi kalau mau kita ya hitung pakai rumus bisa ya, hitung pakai rumus. Ya udah, saya tulis aja lebih dari 28 waktunya, ininya CPSS-nya lebih dari 24 ya. Ini ya lebih dari 28 ya. Oke. Nah, kalau dia ini sekarang kita disuruhnya pakai 450 ya. Kita kasih dia 450. Coba saya clear dulu semuanya, saya clear. Ya, ini pertama 350, kemudian 400 give dose ya. Kemudian kita 450 give dose. Nah, kira-kira apa 450 sini? Mencapai steady state-nya kapan? Lebih nggak tahu lagi ya, karena kita masalahnya nggak bisa ini. Ya. Tapi kalau kita mau lihat dia itu, dia nanti dikurang 0 dia ya. Jadi sebenarnya steady state-nya karena gini, ini Vmax-nya 450, dosisnya 450 ya. Secara teori steady state-nya jadi tidak apa namanya? Gini aja deh, jangan steady state aja deh. Kapan dia mencapai apa batas toksik? Batas toksik itu 30 ya.
30 itu batas toksik ya. Kapan dia mencapai batas toksik? Karena sini baru gampang ketahuan ya. Kalau untuk 30, kapan dia mencapai 30? Di sini adalah yang pertama 350, dia mencapai 30 pada jam ke-14. Yang satu dia nggak akan tercapai 30 ya. Ya nggak? Iya Pak, tidak tercapai 30. Iya, dia karena Iya, Pak. mencapai steady state-nya adalah 15 ya, dia tidak akan mencapai 30 ya. Kalau yang ini dia mencapai toksik cepat nih. Ya. Jadi kalau nanti kita tulis dia tidak akan mencapai toksik kalau yang satu. Kalau yang kedua dia mencapai toksik, dia juga tidak akan mencapai toksik ya, karena dia punya itu sekitar 24 ya, dia tidak mencapai toksik. Paling tinggi 24. Kalau mencapai 30, yang ini dia cepat mencapai 30. Yaitu 30 kan di sini. 30 ya. 16 ya, 16 pada waktu menit ke 16.45 mencapai 30. Ya, pada menit. Oke, sekarang kita kasih 700. Disuruh kasih 700. Nah, kamu lihat nggak kasih 700, dosisnya 700. Kira-kira mencapai steady state nggak dia? Enggak, Pak. Enggak ya. Kapan dia akan mencapai 30 di sini? 30 kan ini sekitar sini. Ya, sini. Dia mencapai pada jam kelima dia sudah mencapai 30. Ya, ngerti nggak? Iya Pak. Ya, jadi kalau KM dan VM-nya tetap ya, kita meningkatkan dosis ya. Berarti dia akan mencapai dosis toksisnya cepat sekali ya. Jadi sekali lagi saya share di sini. Saya sharekan di sini sebentar. Nah, ini ya, saya new share ke sini. Maksud saya gini loh ya. Ini kan kita tetap 24 ya, lebih dari 24. Ini waktu untuk mencapai steady state tidak dapat diperkirakan ya. Terus ini di sini juga lebih dari 24 ya. Sudah nggak bisa ya. Jadi ini juga infinity itu apa? Tidak dapat diperkirakan juga ya, karena sudah sangat ya, mungkin tidak akan mencapai steady state. Tidak akan mencapai steady state. Karena dia saking tingginya ya, tidak akan mencapai steady state. Nah, sekarang saya bilang tambahkan satu lagi kolom di sini, waktu mencapai kadar 30 mg ya per liter, karena toksik kan ya. Masih ingat kak kalian tadi ini kapan ini dia mencapainya? Ini tidak akan tercapai ya, tidak akan tercapai. Jadi dia aman ya. Ini juga tidak akan tercapai. 400 tercapai enggak? Enggak, Pak. Tidak Belum. tercapai ya. Karena dia sekitar 24 nih, sekitar 24 ya. Saya tulis 24 aja deh. Oke. Terus di sini 450. Kapan, masih ingat tadi 14 jam ya? Berapa jam tadi? Yang ini yang saya ingat 5 jam. Ini berapa jam? Ingat nggak tadi? 15 Pak.
15 jam ya. Ya, sekitar gitu ya. Jadi maksud saya untuk kalian pelajari ini, nanti saya akan send ini kepada kalian ya. Cuman yang kalian harus buat ini, jawab pertanyaan ini. Apakah pengaruh dosis kepada CPSS dan waktu mencapai steady state? Nah, jadi kamu bilang aja di sini ya bahwa kalau dosis semakin besar ya, maka CPSS akan melonjak tinggi ya. Dan kalau dosisnya mencapai lebih dari sama dengan atau lebih dari Vmax, maka waktu mencapai steady state tidak akan tercapai. Itu ya. Kamu tulis di sini ya. Nah, Iya, Pak. nah ini bukan sorry. Ini ini jawabnya semakin besar dosis ya, maka CPSS ya akan semakin tinggi ya dan melonjak tinggi sekali ya. Nah, yang kalau di sini kalau dosisnya melebihi Vmax maka tidak akan tercapai steady state. Ini ya. Sekarang coba kita buat ini secara cepat, buat ini. Yang ini. Karena udah mau lebih dari 15 menit ya. Oke, sekarang kita buat ini yang tadi itu. Vmax KM. Ya, kita sudah buat ini Vmax dan KM di sini. Ya. Terus kan dia bilang di sini kita ketahui bahwa Vmax-nya 450, KM-nya 6 ya. Nah, sekarang dengan KM 6 ini dosisnya 350 mg. Dosisnya tetap ini 350 mg ya. Nah, cuman kita ubah Vmax-nya jadi 300, 400 dan 600 ya. Nah, KM-nya kita set 6 ya. Nah, Vmax-nya pertama adalah 300. Oke, kamu ingat bahwa dosisnya 350, Vmax-nya 300. Jadi, apa yang akan terjadi? Coba kamu predik apa yang akan terjadi. Iksan, Galuh, semua, Din, semua, ayo jawab. Kan ini KM-nya 6, Vmax-nya 300, Vmax-nya 300, dosisnya 350, apa yang akan terjadi? Steady state-nya cepat, Pak ya? Steady state tidak akan tercapai kan? Karena dosisnya melebihi Vmax, ya kan? Dan dia pasti akan tinggi sekali kalau kita kasih. Ya, kita kasih, ya. Dosisnya tinggi sekali kan? Ya, Vmax-nya tidak tercapai. Kapan dia mencapai itu 30? Dia mencapai 30 kapan? Coba kamu lihat, tolong catat ya, tolong catat. Dia mencapai 30 ketika time-nya 11,95. 12 lah, ya. Jam ke-12 dia akan mencapai 30. Oke, catat nanti kita tulis di itu, di Excel-nya ya. Kemudian sekarang kita disuruh mengubah Vmax-nya jadi 400. Ya, kalau Vmax-nya 400 kira-kira apa yang terjadi? Konsentrasi berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang, betul ya. Nah, coba kita lihat. Nah, konsentrasi akan berkurang ya. Dia kapan mencapai steady state? Bisa nggak capai steady state? Bisa karena dia dosisnya lebih kecil daripada Vmax-nya ya. Jadi mencapai steady state ya kira-kira di sinilah ya. Kira-kira di sini tolong kamu catat ya. 22,7. Mencapai steady state 22,7 ya. Nah, kapan dia mencapai 30? Bisa mencapai 30 nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa mencapai 30. Tolong ditulis ya. Jadi ini apa tadi dicatat ya 22,7, Pak. Ya 23 lah. Kasih 23 aja ya. Oke. Pak. Kemudian sekarang kita naikkan jadi 600. Ya, naikkan 600. Jadi sekarang aman ya kalau Vmax-nya tinggi nih, kan ini Vmax-nya disuruhnya 600 ya. Nah, kita give dose lebih kecil lagi ya. Kapan mencapai steady state? Nah, ini nih mencapai steady state. Dia 4 ya, pada jam keempat sudah mencapai steady state. Dan berapa konsentrasi steady state-nya? Konsentrasinya berapa? Coba kita lihat.
Konsentrasinya 14,7 sorry. Yang 6,4. 6,4 ya. Konsentrasinya 6,4. Terus yang tadi yang pertama tadi konsentrasi nggak bisa. Pertama kan dia tidak mencapai steady state, lebih dari 28 ya. Terus yang ini konsentrasi yang kedua itu konsentrasinya 21,3. Catat ya. Iya, Pak. 21,3, time-nya 23. Ya, time-nya 23. Terus yang tadi itu kita di sini yang ketiga tadi konsentrasinya berapa tadi kita bilang? 6,4, Pak, tadi. 6,4. Enggak lah. Ini loh yang ketiga. Oh, maksud kamu ya 6,4, 4,1 ya. Iya, sorry ya. 6,4 bisa. 6,4 kira-kira 4 jam ya dia mencapai steady state ya. Tadi saya bilang 5 jam ya. Jadi 5 jam juga boleh lah ya. 6,5 juga boleh lah. Nah, ini udah. Jadi apa kesimpulan kalian? Kalau Vmax tinggi, semakin tinggi Vmax, semakin rendah steady state ya. Semakin rendah steady state. Jadi karena Vmax itu apa itu Vmax? Vmax itu adalah dosis maksimal. Vmax itu adalah jumlah obat maksimal yang dapat di metabolisme, dieliminasikan ya per hari. Jadi kalau semakin banyak, semakin tinggi Vmax-nya, berarti semakin mampu tubuh itu mengeliminasi ya. Jadi konsentrasi akan semakin rendah. Ya, itu kesimpulannya kamu untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan ini ya. Pertanyaannya apakah pengaruh Vmax terhadap CPSS dan waktu mencapai steady state. Jadi semakin tinggi Vmax, semakin rendah ya. Ya, coba kita isi dulu ini tadi supaya nggak lupa ya, kita isi dulu. Nah, apa tadi CPSS-nya yang sini masih ingat nggak? Yang 300, yang Vmax-nya 300. Tidak tercapai ya? Tidak tercapai, Pak. Lebih dari 28 ya. Ini tidak tercapai. Yang 400 tadi berapa? 23. Hah? 23 itu waktunya. CPSS-nya berapa? 22 ya? 21,3, Pak. Oke. Yang 600-nya, yang 600? Tadi 6,4, Pak. 6,4 ya, betul. Terus itu waktunya 5 ya kira-kira ya? Iya, 5 jam, Pak. Ya, 5 jam. Ini kita bikin 6,5 aja deh. Ya, ini cukup segini aja ya. Nah, sekarang kita yang terakhir itu KM yang dibedakan, yang kita mainkan ya. Yang terakhir itu KM, mana dia? KM. Ya, sekarang kita clear semua ya. Nah, sekarang kita dibilang dosisnya tetap 350, Vmax-nya tetap 450 ya. Nah, sekarang KM-nya kita ubah. Jadi KM-nya 2 ya. Vmax-nya tetap nih 450 ya. KM-nya 2. Terus kita give dose. Apa yang terjadi? Ini ya. Berapa ini? Konsentrasinya 4,9, time-nya 7 coba. Catat ya. Oke, Pak. Iya. 4,97. Terus ini kalau sekarang saya naikkan dia jadi 4. Ini enggak dia main, sorry. Kok saya jadi mainin ini. Ini 4 ya. 4
Terus saya give dose. Nah, bagaimana dengan konsentrasinya? Konsentrasinya sini ya. Kira-kira sinilah. Oke. 10 kira-kira kalau saya naikkan sini. 9,9. 9,9 sama 15,5. Oke, Pak. Ya. 9,9. Nah, time-nya 15,5, itunya 9,8. Dosis apa konsentrasinya 9,8. Time-nya 9,8. Ya. Iya, oke, Pak. Oke, sekarang saya naikkan 8 ya. Ini 8. Habiskan 8. Oke, give dose. Jadi KM makin tinggi. Tercapai nggak nih? Kayaknya dia nggak tercapai. Ya, kita belum tahu apa dia udah steady state belum. Jadi kamu bilang aja konsentrasinya lebih dari 28. Time-nya juga lebih dari 28, konsentrasinya juga lebih dari 20. Ya, kita nggak tahu. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, jadi kita coba share lagi. Jadi apa yang kamu lihat di sini dari KM? Jadi semakin tinggi KM, maka konsentrasi akan semakin konsentrasi CPSS itu akan semakin tinggi, ya. Dan waktu untuk mencapai steady state pun akan semakin besar KM itu ya, semakin tinggi KM, ya kan? Iya, Pak. Jadi karena KM itu apa? KM itu adalah konsentrasi di mana Vmax-nya adalah setengah. Jadi kalau kita konsentrasi makin rendah, maka dia makin ini. Jadi tadi CPSS berapa saya bilang? 4,5 atau 5? Sini, 2. 4,9, Pak. 4,9. Oke. Waktu mencapai? 7. 7 ya? 7 hari. Iya, Pak, 7. Ini 4, kalau 4? 9,8. 9,8, waktunya 15. Hari atau jam ya? Coba lihat kamu ke situ ke ini. Hari ya, hari. Ya. Terus 8, kalau 8? Kurang lebih dari 28 ya. Lebih dari 20. 20. Ya. 20, Pak. Lebih dari 28. 28. Kita nggak tahu dia ya. Oke, itu saja. Terus apa Iya. pengaruh KM terhadap CPSS dan waktu sudah saya sebut tadi ya. Jadi itu saja. Gimana menurut pendapat kalian hari ini? Agak buru-buru ya. Lebih jelas nggak dengan adanya praktikum ini terhadap kuliah kemarin? Iya, Pak, lebih jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas. Iya, Pak. Iya. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Dan tetap mari kita doakan Pak Ahmad supaya cepat sembuh ya. Dan juga ayahnya Iksan. Kenapa San, ayah kamu sakit apa? Oh, itu